Kita itu kan sering merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna. Terus kita berusaha mencari-cari makna. Sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari. 5 tahun ke depan saya sudah harus jadi sosok yang menggemparkan dunia. Saya sudah, dengan pernyataan seperti ini kan pernyataan yang akan terwujud di masa depan. Yang hari ini belum ada. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang lain bisa seperti ini. Binatang, tumbuhan tidak ada yang bisa merancang, mencanangkan kemajuan, perkembangan yang akan datang yang kita inginkan. Jadi tidak sekedar menerima masa kini, kita harus mampu mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Ini kalau biasanya quotes-quotes, kutipan-kutipan pendek yang bermakna dari tokoh-tokoh saya taruh di belakang. Malam hari ini kita balik ya. Saya ingin mengangkat beberapa quotes dari Viktor Frankl ini yang menurut saya mewakili nanti seluruh gagasannya secara umum. Jadi kita tegaskan dulu beberapa hal sebelum nanti kita masuk membahas tentang dimensi eksistensial manusia. Baik, yang pertama begini, ada satu quote yang ini nanti mendasari seluruh pemikirannya Viktor Frankl yang bunyinya seperti ini. The meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini satu makna. Ini kalimatnya rasanya kayak bulat, tapi sebenarnya yang maksudnya Viktor Frankl ini, kita itu kan sering merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna. Terus kita berusaha mencari-cari makna. Kalau mengikuti quotes dari Viktor Frankl ini, sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari, tapi diberi. Mari kita beri makna pada hidup kita ini. Karena nanti menurut Viktor Frankl ya kunci diri kita, kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini. Hidup ini rasanya berat atau ringan, menyenangkan atau menyedihkan. Hidup ini rasanya menggembirakan atau membuat kita galau, putus asa. Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini. Jadi maka the meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini ya tergantung apa yang kita berikan, tergantung makna apa yang kita tempelkan pada hidup ini. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Hidup ini tidak pernah terasa berat, tidak tertanggungkan oleh berbagai situasi. Kecuali kita yang kurang mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup ini. Jadi ini lanjutannya tadi berarti. Kita kan sering merasa hidup ini berat. Apa artinya hidup ini? Apa makna hidup ini? Kenapa hidup ini rasanya berat sekali? Mengapa situasi ini rasanya kok tidak tertanggungkan misalnya. Itu kan sering kita mengeluh begitu. Kok yang saya inginkan tidak terjadi dan lain sebagainya. Kata Viktor Frankl, kuncinya justru bukan pada situasi di sekeliling kita, tapi pada kita sendiri. Bagaimana kita memaknai hidup ini? Dulu waktu kita belajar stoikisme misalnya kan kita dinasehati untuk senantiasa berpikir positif. Karena disitulah
rahasia kebahagiaan, kegembiraan kita. Itu kan berarti kuncinya ada pada orangnya, bukan pada situasinya. Situasinya kita gagal. Tapi ada orang yang memaknai kegagalan itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan lebih jauh. Ada yang memaknai kegagalan itu sebagai kehancuran dan keputusasaan. Loh, kuncinya kan bukan pada kegagalannya, tapi pada manusianya saat dia menyikapi kegagalan itu. Faktanya atau kondisinya, misalnya jagomu kalah. Misalnya yang mungkin kamu jago apa, atau kamu punya idola, ternyata idolamu kalah. Jagomu kalah mungkin dalam pertandingan apalah, olahraga, bulu tangkis, apa sepak bola. Nah, ya memang faktanya begitu. Tapi kekalahan itu adalah sumber semangat bagi kita atau sumber kesedihan dan keputusasaan, itu kuncinya ada pada kita. Jadi hidup ini tidak pernah berat oleh situasi, kata Viktor Frankl. Dia bisa jadi berat karena kita sendiri yang tidak mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup kita. Mungkin teman-teman sering ya dalam hidup ini menghadapi fakta-fakta pahit, kenyataan-kenyataan tidak menyenangkan. Apalagi hari ini informasi begitu deras. Peristiwa-peristiwa tidak enak, tidak cocok, yang tidak sesuai dengan kita itu kan senantiasa sampai pada kita lewat berbagai jalan, termasuk lewat media-media sosial. Rasanya hidup ini terus suram sekali, rasanya hidup ini gelap sekali. Nah, itu sebenarnya kuncinya tidak pada fakta-fakta tadi, kuncinya ada pada tanggapan kita. Kalau kita membacanya, menempelkan makna yang positif, cerah, ceria, ya hidup ini tetap cerah, ceria. Tapi kalau kita menempelkannya dengan stiker yang buram, dengan makna yang buram, makna yang sedih, ya rasanya hidup ini memang menyedihkan. Jadi kalau ada pertanyaan, senang enggak sih hidup kita di Indonesia ini saat ini, gembira enggak sih sebagai warga negara saat ini, atau bahagia enggak sih sebagai manusia di dunia hari ini, dan lain sebagainya. Itu jawabannya tidak pada situasi peradaban dunia atau situasi kebudayaan kita. Kebahagiaan atau kesenangan itu lebih banyak kuncinya ada pada diri kita sendiri. Nah, jadi ada pada kacamata kita. Kalau kita pakai kacamata hitam, kita memaknai hidup ini secara gelap, ya hidup ini gelap. Tapi kalau kita pakai kacamata yang cerah, terang, hidup ini jadi terang. Kita maknai hidup ini sebagai kebahagiaan dan tantangan demi tantangan, bukan sebagai keburaman, kegagalan, dan keruwetan demi keruwetan. Sehingga kata Viktor Frankl, even when it not fully attained, we become better by striving for higher goal. Bahkan meskipun tujuan kita, makna yang kita tempelkan tadi tidak sepenuhnya tercapai, tapi hidup kita lebih baik dengan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi dengan kita menempelkan makna yang positif, dengan kita menetapkan tujuan-tujuan di depan, yang tentu saja tujuan-tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ini lebih baik. Meskipun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya. Tapi hidup yang punya tujuan, punya orientasi, ini jauh lebih baik dibandingkan hidup yang serba putus asa, serba pesimis, serba bingung. Nah, dari 3 quotes ini mulai bisa diraba ya nanti arah pemikiran eksistensialnya Viktor Frankl ini kemana. Jadi kata beliau, ini quotes yang keempat, decision, not condition, determine what a man is. Jadi keputusan-keputusan kita, bukan situasi-situasi yang kita hadapi.
yang menentukan siapa diri kita. Boleh saja kita berhadapan dengan situasi-situasi yang pahit. Tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi yang pahit itulah yang nanti menentukan siapa diri kita. Yang nanti menunjukkan orang seperti apa kita itu. Nah, jadi kesinilah nanti gagasan-gagasan Viktor Frankl akan ditujukan. Berarti apa? Kuncinya tetap ada pada manusianya. Kalau kita ingin jadi manusia yang otentik, manusia yang punya kontribusi, manusia yang sesuatu dalam hidup ini, kuncinya ada pada diri kita sendiri, bukan pada kondisi dan situasi di sekeliling kita. Kondisi dan situasi di sekeliling kita ini adalah tantangan-tantangan, mungkin juga modal-modal, mungkin juga media-media yang itu jadi perantara untuk bisa kita taklukkan mencapai apa yang sudah kita putuskan tadi. Baik, ini 4 quotes ini mungkin secara general menggambarkan nanti detail gagasan dari Viktor Frankl ke arah mana tujuannya. Oke, kita mulai sekarang membahas struktur gagasannya Viktor Frankl. Saya awali dari pandangan Frankl tentang struktur diri manusia. Nah, ini menarik ya. Seperti dulu para filosof muslim itu kan juga selalu kalau ingin bahas apa-apa diawali dengan membahas manusianya. Menurut Frankl, manusia itu adalah makhluk yang punya 3 dimensi. Yang pertama dimensi internal, yang kedua dimensi eksternal, yang ketiga dimensi transendental. Nah, kita ingat-ingat ya, yuk kita pahami pelan-pelan. Wong ndak ada yang nyusu-nyusu, wong kita belajar ini kan santai saja. Ndak dikejar kurikulum, ndak dikejar waktu, ndak dikejar oleh target-target tertentu. Kita nikmati pelan-pelan. Kalau ndak paham ya ndak apa-apa. Kalau sudah bosan ya ditinggal saja, wong ndak masalah, ndak ada yang maksa. Kalau merasa ndak cocok ya dibuang saja, wong ndak masalah. Wong yo pikirannya orang, kadang sesuai dengan kita, kadang tidak sesuai. Meskipun yang kita angkat ini orang-orang besar, orang-orang luar biasa yang oleh Allah dianugerahi ketajaman berpikir. Nah, jadi manusia itu menurut Frankl ada internal. Internal berarti sisi dalam dirinya. Ada eksternal. Eksternal itu kondisi di luar diri. Dan ada transendental. Transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, melampaui kondisi eksternalnya. Nah, menurut Frankl, dimensi internal manusia itu setidaknya ada 5. Yang pertama, kita itu punya bakat dan potensi. Jadi kita itu oleh Allah dianugerahi banyak sekali potensi-potensi. Tinggal kita mampu mengembangkannya atau tidak. Yang kedua, sarana atau media untuk mengekspresikan bakat dan potensi tadi. Ini kalau di Frankl isinya 3. Jasmani, rohani, dan mental atau jiwa. Yang ketiga, daya. Jadi daya batin, daya pribadi. Ini kekuatan kita. Kalau menurut Frankl ada 3, yaitu insting, pikiran, dan emosi. Nah, kita kan punya itu dalam diri kita, kan kita punya emosi, kita punya insting atau naluri, kita juga punya akal, pikiran.
Nah, terus kita punya kualitas kemanusiaan. Kualitas insani, kualitas kemanusiaan itu isinya adalah keinginan kita untuk hidup secara bermakna. Kualitas kemanusiaan ini nanti yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Disinilah manusia melahirkan karya, kreasi, melahirkan keunikan-keunikannya sebagai manusia. Ini kualitas insan. Dan yang kelima, kebebasan atau kemampuan milih yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini 5 hal ini ada dalam diri kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau versi agama, ya Allah menganugerahkan 5 hal ini. Kita diberi potensi, kita diberi sarana jiwa, raga, rohani, jasmani. Kemudian kita juga diberi kekuatan atau daya, insting, pikiran, emosi. Kita juga diberi kualitas kemanusiaan, yaitu keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Ini yang tidak ada di semua makhluk yang lain. Dan yang terakhir kita diberi kebebasan, yaitu kemampuan untuk menentukan milih mana yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini kita yang ada di dalam. Yang di luar diri kita punya setidaknya 2 situasi, yaitu kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat di sekeliling kita. Yang pertama. Yang kedua, norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kalau dalam diri kita ada 5 aspek tadi, terus berhadapan dengan dunia luar, dunia masyarakat, dunia lingkungan dengan nilai dan norma-normanya. Nah, tidak berhenti di situ. Manusia juga punya aspek transendental. Aspek transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, baik kondisi internal maupun eksternalnya. Kemampuan manusia merancang hidupnya untuk semakin maju, semakin berkembang, melampaui situasi dirinya hari ini dan juga kondisi masyarakatnya hari ini. Kan hanya manusia yang bisa. Misalnya begini ya, 5 tahun ke depan saya sudah harus jadi sosok yang menggemparkan dunia. Saya sudah harus bisa menciptakan lingkungan yang penuh cinta kasih sayang. Saya sudah, dengan pernyataan seperti ini kan pernyataan yang akan terwujud di masa depan. Yang hari ini belum ada. Baik dalam diri kita maupun dalam lingkungan eksternal kita. Tapi kita bisa melakukan itu. Kita bisa ingin mencapai ke sana. Ini namanya aspek transendental. Meskipun sekarang saya hanya mahasiswa yang tidak lulus-lulus, dikejar-kejar untuk segera lulus, tapi insya Allah 5 atau 3 tahun yang akan datang, saya sudah mapan, punya rumah, punya istri, punya kekayaan berlimpah misalnya. Ini kemampuan transendental, kemampuan kita mengatasi situasi masa kini, merencanakan, menetapkan tujuan, bersikap atas situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi kemampuan transendental ini loh. Tidak ada makhluk yang lain bisa seperti ini. Binatang, tumbuhan tidak ada yang bisa merancang, mencanangkan kemajuan, perkembangan yang akan datang yang kita inginkan. Jadi tidak sekedar menerima masa kini. Kan banyak kemarin-kemarin filsafat eksistensialis itu fokus pada bagaimana kita menerima situasi kita di masa kini. Tapi kalau Viktor Frankl justru di antara keistimewaan manusia itu kemampuan transendensi tadi, melampaui kekiniannya. Jadi kalau hanya menerima masa kini kan mandek.
situasi saat ini, ya saya terima saja. Ada kesan pasif. Tapi menurut Frankl, enggak. Kita harus mampu memberi makna, bersikap, melakukan transcendensi. Kita merencanakan, menetapkan tujuan ke depan. Baik, jadi inilah struktur diri manusia. Nah, ini mungkin menarik ya untuk bahan kita muhasabah nanti. Sisi internal kita, sisi eksternal kita, sisi transendensi kita. Seperti apa kita mengelola, mengoptimalkannya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi strukturnya, sekarang ciri kondisi eksistensial manusia. Kalau ini sebenarnya mirip saja dengan tokoh-tokoh eksistensialis yang kita bahas bulan ini, meskipun ada sedikit titik bedanya. Jadi menurut Viktor Frankl ada 6 kondisi manusia yang itu jenisnya eksistensial. Jadi manusia yang eksis, yang otentik, jadi dirinya sendiri itu menurut Frankl yang pertama mampu menyadari diri. Jadi mampu sadar aku ini siapa, aku ini orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran. Jadi orang yang tidak hidup tanpa kesadaran, hanya mengalir saja, diombang-ambingkan situasi. Tapi manusia eksis itu yang sadar posisi, sadar identitas dirinya. Yang kedua, kondisi eksistensial manusia itu kebebasan dan tanggung jawab. Jadi ya manusia itu bebas, itu pasti. Semua tokoh eksistensialis menitik beratkan manusia pada aspek kebebasannya. Tapi Frankl tidak hanya menekankan kebebasan. Menurut beliau ya di balik kebebasan itu ada tanggung jawab. Wong kita manusia yang sadar diri. Kalau sudah memutuskan, ya siap menanggung resikonya. Jadi kebebasan itu senantiasa gandeng, nyambung dengan tanggung jawab. Ini kondisi eksistensial manusia yang kedua. Nah, kondisi eksistensial manusia yang ketiga, manusia itu eksis kalau dia mampu membentuk identitas dirinya dan mampu berhubungan dengan orang lain. Jadi diperhatikan ya kata-kata membentuk ini. Berarti kita berupaya membangun jati diri. Ini kata-kata membentuk, membangun ini mungkin agak berbeda dengan selama ini kita itu selalu mencari. Kan banyak kita menggunakan diksi mencari siapa aku, mencari jati diri. Tidak, jati diri itu bangunlah. Kalian ingin diri kalian seperti apa? Ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang pemberani, ingin jadi orang yang pantang menyerah, ingin jadi orang yang senantiasa gembira, selalu tersenyum, silahkan. Bentuk dirimu, bentuk identitasmu sebagaimana yang engkau inginkan. Jangan menunggu, jangan hanya mencari. Kalau dicari-cari ya kalian akan bingung mungkin. Jangan-jangan teman-teman muda yang sering Pak saya sedang melakukan pencarian Pak, akhirnya menjelajah kemana-mana dan tidak ketemu-ketemu. Kemungkinan salahnya di kata mencari tadi. Jangan hanya dicari, tapi bentuklah identitas dirimu sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi bangunlah mulai sekarang. Nah ini cirinya orang eksis. Dia bebas, bertanggung jawab, dan membentuk sendiri identitas diri yang dia inginkan. Tanpa dipaksa, tanpa dipengaruhi, tanpa diintimidasi, tanpa ketakutan-ketakutan. Ini loh aku, sebagaimana yang aku inginkan. Itulah orang yang eksis. Dan juga mampu berhubungan dengan orang lain. Ya, tidak ada gunanya kita itu hebat, jago, luar biasa, tapi sendirian. Tidak mampu bergaul, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Orang itu eksis, kelihatan dia unik, itu kan ketika dia
bareng-bareng dengan yang lain. Oh, kalau yang lain cirinya begini-begini, kalau dia itu cirinya begitu. Nah, itu kan kelihatan kita eksis itu kalau bersama-sama dengan yang lain. Tidak hanya mampu jago kalau sendirian. Saya hebat loh Pak, tapi kalau pas sendirian, kalau ada yang lain, saya malu Pak, saya tidak berani tampil. Nah, itu berarti kita tidak eksis. Jadi eksis itu, ya kita mampu membentuk identitas diri dan mampu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat, memberi makna hidup. Jadi, memberi makna hidup itu ya, apapun peristiwa, apapun fakta, apapun situasi yang kita hadapi, kita mampu memberi makna sesuai keinginan kita. Jadi ini manusia yang eksis. Makna sesuai keinginan itu ya kadang-kadang tidak sesuai dengan orang lain, tapi ya ini makna versi kita. Misalnya, tadi ya saya contohkan, kita gagal hidup ini, mungkin gagal kuliah, gagal menikah, gagal punya pasangan, dan macam-macam. Itu terus orang melihat kita, wah kamu kasihan sekali ya gagal. Orang mungkin menganggap makna dari kegagalan itu adalah satu tragedi, satu musibah. Tapi mungkin kita ingin memberi makna sendiri, versi kita. Sehingga kita, saya tidak terlalu sedih kok gagal ini. Karena kegagalan ini menurut saya adalah pelajaran berharga yang membuatku sekarang sadar dan jauh lebih kuat. Besok aku tidak akan tergoda lagi, terdistraksi lagi, gagal lagi dalam hal seperti ini. Sekarang aku tahu rahasianya. Nah, ini berarti makna dari kita. Orang lain membacanya, kita itu kasihan, mengalami kegagalan, kegagalan berarti musibah, tapi kita tidak. Kita menganggap kegagalan itu berarti pelajaran. Jadi berarti aku sekarang dapat pelajaran baru, hidupku akan jauh lebih tangguh, lebih kuat setelah ini. Ini namanya memberi makna hidup. Peristiwanya sama, kegagalan, tapi kita mampu menempelkan makna sesuai keinginan kita. Nah, ini namanya orang eksis. Kata Frankl yang kelima, orang eksis itu orang yang punya curiosity, punya rasa ingin tahu. Orang yang punya rasa ingin tahu berarti dia akan terus belajar. Jadi terus nambah wawasan. Jadi kita setiap malam Kamis ini ngaji, semoga bagian dari perwujudan kita ingin eksis sebagai manusia, bahwa kita juga ingin otentik, ingin hidup kita punya arti, punya makna. Sebagaimana kata Frankl kan, salah satu syaratnya orang bisa eksis itu ya dia punya rasa ingin tahu. Semoga ngaji filsafat ini bisa mengatasi atau menjadi jalan untuk melampiaskan keinginan tahu kita untuk tentang banyak hal. Nah, kemudian yang terakhir, orang eksis itu orang yang sadar bahwa akhir hidupnya adalah nanti kematian. Dia sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, semangat kesadaran bahwa pada akhirnya aku akan tidak ada, ini kan di banyak filosof eksistensialis ini sering dijadikan pendorong untuk kita semakin bersemangat hidup dan semakin gembira serta menikmati situasi hidup kita apapun itu. Karena apa? Ya karena ini tidak selamanya begini. Masa hidup sekali saja kok nangis terus misalnya. Masa hidup sekali saja kok murung terus. Masa hidup sekali saja kok kita galau terus. Wong yo nanti semua orang pasti mati. Yuk kesempatan ini kita pakai untuk gembira, untuk menikmati, untuk mengekspresikan diri sesuai yang kita inginkan. Masa hidup sekali saja, keinginan kita gadaikan pada orang lain. Kita hidup tanpa mengekspresikan apa yang ingin kita wujudkan. Eman-eman. Nah, jadi inilah 6 kondisi eksistensial manusia menurut Viktor Frankl.
Baik, nah sekarang kita lihat sebentar. Bagaimana sih persepsi seorang eksistensialis itu tentang hidup, kehidupan, dan manusia? Menurut Frankl, bagi seorang eksistensialis, dunia ini adalah sesuatu yang penuh potensi makna untuk diaktualkan. Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna. Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya ladang bagi pemaknaan. Kita manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Peristiwa apapun kan kita maknai. Peristiwa kecelakaan, oh itu musibah. Tapi bagi yang lain, oh itu ujian itu. Oh itu peringatan kita selama ini terlalu sembrono. Nah ini dunia. Jadi memang peristiwa-peristiwa, isinya dunia itu potensi-potensi makna. Jadi kenapa disebut potensi? Potensi itu kan berarti masih kemungkinan, masih mengandung, belum lahir maknanya. Nanti yang melahirkan siapa? Manusia. Jadi posisinya manusia di hadapan dunia, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menemukan makna. Dialah yang melahirkan makna sesuai kebebasan dia. Kalau tadi kan masih potensi, belum aktual, yang mengaktualkan makna itu manusia. Jadi makna itu dari kita, dari manusia. Nah, tapi ternyata hidup ini, dunia ini ya tidak selalu menyenangkan. Banyak hal-hal menyedihkan, banyak penderitaan, banyak musibah, banyak kecelakaan. Tidak masalah. Kata Frankl, bagi seorang eksistensialis, semua itu ya memang peristiwa-peristiwa yang lazim dalam hidup ini, atau kalau bahasa kita selama ini sunnatullah. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya makna tadi loh. Jadi tidak usah khawatir dengan segala kerumitan hidup ini. Hidup ini rumit atau tidak, hidup ini suram atau tidak, hidup ini menyedihkan atau tidak, kuncinya di manusianya yang memberi makna. Jadi jalan keluarnya apa? Makna. Mari kita beri makna hidup ini secara eksistensial, sesuai yang kita inginkan. Termasuk terhadap kesulitan, terhadap penderitaan, terhadap bahkan kematian. Dan itulah istimewanya manusia. Jadi makhluk yang berenang dalam lautan makna. Jadi hidup ini apa? Kematian ini apa? Penderitaan ini apa? Kesulitan ini apa? Ini kuncinya tidak pada kematiannya, kehidupannya, atau kesulitannya. Kuncinya ada pada manusianya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.